Perla Depok itu sebuah komunitas layang-layang di Kota Depok yang bergerak atau memfasilitasi teman-teman dari para pencinta layang-layang untuk berkumpul, bermain bersama, bergembira bersama, dan juga melaksanakan kompetisi bersama untuk khususnya di bidang layang-layang yang berukuran 110 cm sampai dengan 135 cm atau layang-layang besar itu ya. Itu sebagai pengantar saya bahwa di Tirtajaya ini, khususnya Tirtajaya, Kelurahan Tirtajaya dan umumnya di Depok, ada yang namanya komunitas Perla Depok ya. Terus kayak gimana sih cara ngumpulin masyarakatnya buat ikut komunitas ini? Apakah dari warga sekitar dulu atau enggak dari sosial media gitu? Untuk Perla Depok itu sendiri memang dirintis dari kecil ya. Dasarnya itu adalah dari hobi layang-layang yang memang sebenarnya sudah ada sejak tahun 80-an sudah ada ya. Pertama itu ada di Depok Lama, itu di Siliwangi, atau yang disebut dengan, mohon maaf ya, Belanda Depok, itu mereka menggerakkan. Kemudian cara mengumpulkannya di komunitas Perla itu, cara mengumpulkannya dari mulai kecil. Kita itu di Perla itu pertama ada hanya sekitar 10 orang ya, 10 orang yang memang berkeinginan untuk membentuk satu perkumpulan untuk bagaimana supaya layang-layang itu menjadi satu bentuk permainan tradisional yang modern gitu. Dalam hal ini di tradisional layang-layangnya, tapi sistemnya dimodernkan, dan bagaimana supaya layang-layang ini menjadi satu budaya di masyarakat, bahwa selain permainan online, selain permainan yang sekarang itu didominasi oleh game online, itu ada permainan yang memang menyenangkan, yang membutuhkan gerak secara tidak langsung, berolahraga ya, kemudian bertukar pikiran dengan teman dengan adanya perkumpulan, kemudian juga memanfaatkan alam gitu, memanfaatkan alam. Dalam hal ini kita itu kan diberikan nikmat ya, terutama di Indonesia ya, letaknya geografisnya itu di Katulistiwa, jadi punya 2 musim. Pas musim panas ini kita bagaimana supaya berkumpul dan bergembira gitu. Maka dari 10 orang itu kita jalankan, kemudian dari 10 itu ngajak teman gitu ya. Jadi manggil teman, mereka ikut, senang, akhirnya mereka ya sampai sekarang ini menjadi jumlahnya itu lebih dari 200 orang di Perla itu sendiri ya. Memang itu tidak sekonyong-konyong tidak secara spontanitas ada, tapi memang butuh perjuangan gitu, butuh waktu yang lama. Kita berdiri Perla itu dari 2019 sampai dengan 2022 itu turun naik ya, tekanan dan sebagainya, permasalahan dalam Perla ya, akhirnya ya kita masih tetap eksis gitu. Memang kalau seandainya si pengumpul atau si penggagas dari 10 orang tersebut, termasuk saya pribadi, memiliki mental yang lemah dengan adanya tekanan-tekanan dari dalam sendiri, misalnya ya terjadi perselisihan, atau misalnya di masyarakat pas zaman Covid itu kita juga
ya dimusuhi lah istilah dalam tanda kutip ya, dimusuhi dalam tanda kutip karena kita berkumpul gitu. Itu tidak kuat, ya kemungkinan sampai sekarang nggak ada yang namanya Perla Depok gitu ya. Ya, kalau tadi kan mengenai tentang kayak keadaannya gitu. Terus kalau misalkan ada gak sih masalah yang terjadi di komunitas karena kemajuan zaman gitu loh. Karena kan sekarang anak-anak udah kayak mainnya udah online, udah kayak udah jarang lagi main di lapangan. Iya. Baik, kalau pertanyaannya seperti itu, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa sebenarnya tujuan kita, visi kita itu memberikan menumbuhkan permainan tradisional yang modern. Modern dalam hal ini apa? Ada daya tarik tersendiri dari permainan itu. Kalau layangannya itu kan tradisional ya. Nah, kemudian caranya, sistemnya ini yang harus modern. Bagaimana memodernkannya? Maka kita memberikan satu kompetisi yang bernilai prestasi. Memang di dalam satu kompetisi itu ada reward ya, atau hadiah. Nah, bagaimana mencari hadiahnya? Hadiah tersebut kami kumpulkan dari hasil pendaftaran. Itu salah satu cara untuk menjaga komunitas ini tetap ada. Yang kedua, kalau memang permasalahan itu muncul dari anggota Perla itu sendiri, apakah itu perselisihan pendapat ataukah itu mungkin ketidaknyamanan karena satu kondisi di lapangan atau di masyarakat atau di dalam, itu kita membudayakan itu komunikasi, membudayakan komunikasi. Dalam hal ini kami punya jargon di Perla itu, silakan Anda berdebat di dalam satu komunitas, tapi jangan berdebat secara fisik. Kalau masih berdebat secara argumen, itu masih kita tolerir. Dan memang ada sih beberapa teman kita itu yang keluar masuk. Nah, jadi bagi yang mereka keluar, istilah dalam grup ya, kita punya grup WA. Bagi yang keluar, kita akomodasi supaya bagaimana kita rayu untuk mereka masuk kembali agar tetap ada gitu, agar tetap ada. Jadi memang butuh kesabaran ekstra dalam hal ini untuk menghadapi permasalahan tersebut ya. Nah, itu. Oke, jadi pemecah masalah itu dengan komunikasi gitu ya. Iya, betul. Sekian wawancara kami dengan komunitas layang-layang di Depok. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.